Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Rianti di kelas IPA Ibu Rianti. Mengingatkan nih, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai organ reproduksi pada manusia atau sistem reproduksi pada manusia. Pada kesempatan kali ini, yang akan Ibu bahas sekarang adalah reproduksi pada tumbuhan. Nah, reproduksi pada tumbuhan ini pun akan Ibu bagi menjadi dua bagian ya. Videonya ada tentang reproduksi secara aseksual, ada reproduksi secara seksual. Kali ini yang akan Ibu bahas adalah tentang reproduksi secara aseksual. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke intinya, Ibu akan memperlihatkan gambaran secara garis besar mengenai reproduksi pada tumbuhan dan hewan atau yang kita sebut dengan peta konsep. Nah, pada tumbuhan dan hewan, sistem reproduksi itu bisa secara aseksual dan secara seksual. Tapi kalau pada manusia hanya bisa terjadi secara seksual reproduksinya. Nah, aseksual pada tumbuhan bisa secara alami ataupun secara buatan. Yang alami itu bisa disebut dengan cara spora, tunas, vegetatif. Nah, kalau pada vegetatif bisa terjadi pada akar, batang, daun. Kalau aseksual, cara buatan pada tumbuhan, kita udah sering dengar nih. Ada yang dengan cara setek, merunduk, menyambung, cangkok, kultur jaringan, dan ada satu lagi namanya okulasi atau menempel. Seksual pada tumbuhan atau reproduksi secara seksual pada tumbuhan hampir sama dengan pada manusia. Harus ada dua individu. Ya, ada betina, ada jantan. Organ betina pada tumbuhan itu disebut putik. Kalau organ jantan pada tumbuhan disebut dengan serbuk sari. Putik menghasilkan sel telur. Kalau serbuk sari menghasilkan sel sperma. Ini pada tumbuhan. Lalu kalau pada hewan sama, bisa secara aseksual dan secara seksual. Aseksual pada hewan dengan cara pembelahan biner, tunas, fragmentasi, regenerasi, partenogenesis, dan kloning. Kalau pada seksual biasanya terjadi pada ikan, katak, reptil, unggas, mamalia, dan serangga. Nah, tadi kita baca ada yang namanya aseksual dan seksual. Apa sih bedanya antara aseksual dan seksual? Nah, aseksual itu hanya melibatkan satu induk saja. Bisa itu jantan saja atau betina saja. Nah, karena melibatkan satu induk saja, keturunannya memiliki sifat persis seperti induknya. Nah, biasanya aseksual itu disebut juga tidak kawin atau reproduksi secara tidak kawin. Kalau seksual melibatkan dua induk, bisa jantan dan betina, dua-duanya ya. Lalu keturunannya karena melibatkan dua induk memiliki sifat perpaduan atau campuran dari kedua induknya. Nah, seksual ini biasanya disebut juga dengan reproduksi secara kawin. Tadi kita sudah lihat di peta konsep bahwa reproduksi pada tumbuhan secara aseksual ada yang secara alami dan ada yang secara buatan. Yang secara alami, yang pertama yang akan kita bahas itu tentang pembentukan spora. Pembentukan spora itu pada umumnya dijumpai pada tumbuhan tak berbiji. Dia tidak menghasilkan bunga. Contohnya yang mengalami aseksual ini pada tumbuhan lumut, jamur, bakteri, dan pakis. Nah, ini gambarnya. Ini ada sporangium, ini secara spora ya, pada jamur. Ada sporangium yang melepaskan spora-spora. Lalu spora-spora itu berkecambah membentuk hifa.
Lalu hifa-hifa yang baru dibentuk, kemudian bersatu. Persatuan hifa ini nanti akan menghasilkan zigospora, dan zigospora ini membentuk sporangium yang baru. Jadi tadinya awalnya ini, sekarang menjadi sporangium yang baru. Lalu ada pembentukan tunas. Pembentukan tunas terbentuk pada bagian batang yang memiliki calon tunas. Biasanya terjadi pada tumbuhan pakis haji, bambu, pisang, dan tebu. Nah, ini adalah contoh gambar aseksual atau reproduksi tumbuhan aseksual yang alami pada tumbuhan pisang secara tunas. Masih di tumbuhan reproduksi tumbuhan aseksual secara alami, ada yang disebut dengan cara perbanyakan vegetatif. Apa itu perbanyakan vegetatif? Perbanyakan vegetatif itu berasal dari bagian vegetatif induk. Biasanya seperti dari akar. Contoh kalau yang dari akar itu ubi jalar, dahlia, atau asparagus. Nah, ini adalah perbanyakan vegetatif, masih yang secara alami dari akar. Ini pada tumbuhan dahlia. Kemudian ada pada batang. Batang tuh ada yang pada batang di bawah tanah, contohnya pada kentang, jahe, lengkuas yang disebut dengan rizoma. Lalu ada bakung dan gladiol yang disebut dengan kormus. Nah, ini contohnya. Ini jahe. Nah, rizoma ini biasanya dicirikan adanya ruas-ruas. Nah, kalau ada ruas-ruas seperti pada jahe itu secara rizoma. Jahe, lengkuas, kunyit. Nah, itu secara rizoma vegetatif batang. Lalu ada batang yang menjalar di atas tanah. Contoh stroberi yang disebut dengan stolon atau geragi. Ada semanggi yang disebut runner, ada pada eceng gondok, itu biasanya offset, pinus atau sukun, secara tunas adventif disebutnya. Ada nanas, lidah buaya, secara bulbil. Nah, ini gambarnya, ini stolon ya. Ini pada stroberi, ini stolonnya nih yang panjang ini. Nah, stolonnya ini nanti akan menghasilkan tumbuhan yang baru tuh. Ada akar yang baru, daun yang baru, lagi akar lagi. Nah, ini secara stolon atau geragi. Biasanya pada stroberi. Lalu ada pada daun. Daun itu biasanya anakan tumbuh pada ujung daunnya. Contohnya pada cocor bebek dan begonia. Nah, lihat nih di ujung-ujung daun nih ada anakan yang tumbuh. Nah, ini disebut vegetatif alami yang terjadi pada daun. Ini contohnya cocor bebek dan begonia. Selanjutnya, reproduksi tumbuhan aseksual secara buatan atau disebut vegetatif buatan. Vegetatif buatan yang pertama itu kita bahas tentang stek. Stek menanamkan tumbuh-tumbuhan seperti akar atau batang ke dalam tanah. Contohnya pada tumbuhan mawar, bugenvil, tebu, kaktus. Nah, ini adalah gambar cara mensetek, dipotong lalu ditancapkan tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Nanti dia akan membentuk akar seperti ini. Kemudian merunduk atau perundukan. Merunduk adalah membengkokkan cabang terendah dari suatu batang sehingga ada bagian batang yang terkubur di dalam tanah. Contohnya terjadi pada tumbuhan melati, stroberi, bugenvil. Nah, ini secara buatan. Merunduk tuh seperti ini. Jadi cabang terendahnya dari suatu batang itu bagiannya terkubur di dalam tanah. Nanti akan ada akarnya. Kemudian di sini ada yang ketiga, menyambung atau mengentet. Menyambung adalah menyambung pada tumbuhan yang diinginkan berasal dari persilangan dua tumbuhan yang berbeda tumbuhan induknya. Contohnya adalah pada tumbuhan kopi, mangga, durian. Nah,
ini gambarnya, cara menyambung. Ya, ini ya disambungkan. Ini yang induknya nih. Disambungkan, ini mata tunas, ada ranting yang akan disambungkan ke batang pokok. Nah, ini batang pokoknya. Kemiringan potongannya kurang lebih 45 derajat, lalu nanti diikat yang kuat seperti ini. Nah, jadi yang dipotong lalu disambungkan, lalu diikat itu namanya menyambung. Kalau yang membengkok namanya yang terkubur ini namanya merundung. Kalau yang ditancapkan ke dalam tanah itu namanya setek. Lalu ada yang dinamakan okulasi atau menempel. Menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan sejenis. Kalau tadi beda jenis, kalau ini sejenis yang akan dijadikan induk atau batang bawah. Biasanya bisa ke tumbuhan mangga, rambutan, durian, nangka. Nah, gambarnya seperti ini. Diiris kulit batang yang akan ditempeli. Nah, ini ya. Lalu iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli. Lah, diikat kayak gini. Lalu dipotong. Ini adalah contoh secara okulasi. Cangkok. Cangkok itu adalah menghilangkan sebagian kulit cabang atau batang suatu tanaman sampai hilang kambiumnya, kemudian ditutup dengan tanah subur dan ditunggu sampai tumbuh akar. Sama, jadi pohon mangga juga bisa secara cangkok. Asam, jambu, dan jeruk itu bisa secara cangkok. Nah, ini gambar mencangkok tuh seperti ini. Ya, diambil sebagian kulit sampai hilang kambiumnya, lalu ditutup dengan tanah yang subur. Tunggu sampai tumbuh akar. Yang terakhir ada yang dinamakan dengan kultur jaringan. Kultur jaringan itu adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik. Sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri, tumbuh menjadi tanaman yang lengkap kembali. Contohnya yang bisa menggunakan kultur jaringan itu ada tanaman-tanaman yang mahal nih, seperti anggrek, anyelar, gladiol, krisan, tebu, jagung. Nah, ini biasanya yang paling banyak digunakan di kultur jaringan. Nah, seperti ini. Jadi, cuman sebagian aja dari tanaman dimasukkan, nanti bagian-bagian yang lainnya akan tumbuh lagi. Jadi lengkap. Seperti itu. Ini adalah kultur jaringan. Nah, sekian dulu materi kali ini ya. Next, kita akan bertemu dengan pertemuan berikutnya tentang materi reproduksi pada tumbuhan secara seksual. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Yuk, kita saling menghargai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.